Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Saya kira ini harus bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia dengan Bawaslu dan KPU dan lembaga lain untuk bisa melakukan upaya penegakan hukum manakala memang upaya pencegahan yang sudah kami lakukan masih juga dilanggar. Pemirsa, bagaimana cara mencegah kerumunan saat pilkada? Sebelum membahasnya dengan 3 orang narasumber, saya akan memaparkan sejumlah data terlebih dahulu untuk Anda. Yang pertama adalah terkait dengan munculnya terbitnya Telegram Kapolri tertanggal 7 September 2020 yang terkait dengan pencegahan klaster COVID-19 saat tahapan pilkada serentak 2020. Apa isi Telegram Kapolri tersebut? Ada beberapa poin. Yang pertama kita lihat adalah menguatkan sinergi, koordinasi dan juga kolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah dan juga TNI agar pilkada berjalan dengan aman, damai, sejuk dan yang terpenting adalah aman dari COVID-19. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada jajaran Polri untuk memahami PKPU nomor 5 yaitu tentang tahapan dan juga jadwal Pilkada Serentak 2020, PKPU nomor 99 yaitu tentang pencalonan kepala daerah dan PKPU nomor 10 tahun 2020 yang terkait dengan bagaimana menjalankan atau pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah kondisi non bencana alam COVID-19. Yang ketiga adalah bagaimana penggalangan seluruh paslon kepala daerah dan parpol untuk deklarasi komitmen mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat adalah poin sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan menggunakan pendekatan yang formal maupun informal. Ada lagi poin yang disampaikan dalam surat Telegram Kapolri, yaitu poin selanjutnya kita akan lihat. Kapolri juga mengimbau kepada jajarannya untuk meningkatkan patroli cyber untuk mencegah penyebaran hoax, black campaign atau kampanye hitam, ujaran kebencian, dan juga pelanggaran lainnya. Jadi sifatnya tidak hanya terkait dengan penerapan protokol kesehatan, tetapi juga untuk keamanan pada proses pilkada serentak secara keseluruhan dari berbagai aspek. Nah, sekarang kita lihat asal muasal atau latar belakang munculnya surat telegram yang terbaru oleh Kapolri, itu juga ada kaitannya dengan potensi kerumunan massa pada saat pilkada. Kita tahu bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tetap meneruskan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Di antara tahapan-tahapan pilkada, ada beberapa tahapan yang berpotensi untuk memunculkan kerumunan massa. Di antaranya adalah pada proses pendaftaran, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 September. Pada saat proses pendaftaran bakal calon kepala daerah, kita sudah melihat sendiri berbagai contoh di sejumlah daerah bahwa betul terjadi kerumunan, terjadi konvoy, arak-arakan yang ternyata tidak terantisipasi dan juga tidak dapat dicegah. Kemudian nantinya yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah pada saat pengumuman paslon pada tanggal 23 September nanti. Ini akan menjadi ujian lagi apakah setelah berkaca pada kegagalan yang terjadi pada proses pendaftaran ketika terjadi ada banyak kerumunan, apakah akan terulang lagi pada saat proses pengumuman paslon di tanggal 23 September. Potensi kerumunan berikutnya adalah pada saat kampanye yaitu sebelumnya ada pengundian dan juga pengumuman nomor urut calon kepala daerah pada tanggal 24 September dilanjutkan dengan proses kampanye yang waktunya sekitar 2 bulan lebih dari mulai 26 September sampai 5 Desember. KPU
dalam aturannya membolehkan tetap diadakannya kampanye terbuka yang diatur dalam rapat terbuka, kemudian rapat umum, rapat terbatas, rapat akbar, tetapi dibatasi. Ada yang maksimal 50 orang, kemudian untuk rapat akbar misalnya dibatasi kapasitas maksimal untuk dihadiri hanya 100 orang. Tapi sekali lagi, apakah itu bisa berjalan sesuai dengan aturan atau justru akan banyak pelanggaran yang terjadi? Dan puncaknya adalah proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember nanti. Ini adalah tahapan-tahapan yang dikhawatirkan akan memicu kerumunan massa. Jika sekali lagi pencegahan dan juga penanganan dilakukan dengan langkah yang biasa-biasa saja, padahal kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang luar biasa, dikhawatirkan akan muncul bahkan membludak klaster COVID-19 pada proses Pilkada serentak 2020. Nah, Mendagri telah mengeluarkan teguran kepada sejumlah kepala daerah, terutama kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2020 yang ditemukan melanggar protokol kesehatan pada proses pendaftaran. Teguran diberikan kepada ada gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, kemudian wakil wali kota. Sampai kami membuat grafis ini, jumlah petahana yang ditegur oleh Mendagri berjumlah 69 orang. Tapi dalam perkembangannya hingga sore tadi ternyata informasi yang terbaru sudah ada 71 kepala daerah yang ditegur oleh Mendagri karena diketahui melanggar protokol kesehatan pada proses pendaftaran di tanggal 4 sampai 6 September yang lalu. Sekarang pemirsa, kami akan melanjutkan langsung kepada dialog yang kami akan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada 3 orang narasumber. Di antaranya adalah Karopenmas Divisi Humas Polri, ada Brigjen Pol Awi Setiono, kemudian Komisioner KPU Idewa KD Wiyarsa Rakasandi, dan juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Zulfiana. Baik, saya akan ke Pak Awi terlebih dahulu. Pak Awi sudah bergabung ya? Ya, Mbak Zulfiana. Saya belum lihat kemunculan gambarnya. Oke, Pak Awi, 2 hari yang lalu tertanggal 7 September 2020, Kapolri mengeluarkan telegram terbaru soal pencegahan klaster COVID-19. Apakah telegram ini dikeluarkan sebagai perintah untuk mencegah kerumunan saat tahapan pilkada? Apakah ini telegram yang memang baru dikeluarkan atau sebelumnya juga ada aturan yang serupa tetapi karena praktik di lapangannya masih sangat lemah terkait dengan pencegahan kerumunan sehingga harus dikeluarkan lagi telegram terbaru ini? Ya, Mbak Sylvia. Keluarnya telegram ini memang sangat dinamis mengingat situasi di lapangan sehingga pimpinan Polri mengambil langkah termasuk salah satunya mengeluarkan surat telegram tersebut karena memang yang perlu diketahui bahwasanya kita sama-sama mengikuti tahapan pilkada serentak lanjutan 2020, kemudian sudah memasuki penetapan paslon dan menuju masa kampanye. Tentunya ini juga akan mengakibatkan adanya interaksi dari penyelenggara pilkada, kemudian peserta, dan masyarakat tentunya. Sehingga dari sinilah kita harapkan seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden, jangan sampai muncul klaster baru terkait dengan COVID-19. Sehingga Bapak Kapolri melalui Bapak Harkam selaku Kapopsus Amanusa 2020 telah mengeluarkan surat telegram SP nomor 2607 Romawi 9 Ops 2 2020 yang bertanggal 7 September 2020 yang seperti tadi Mbak Sylvia sampaikan. Oke, jadi melihat perkembangan yang terjadi di lapangan ya ternyata masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Pak Awi, kalau kita berkaca pada peristiwa yang terjadi pada proses pendaftaran ketika ada banyak sekali kerumunan, arak-arakan, akhirnya banyak yang mempertanyakan Pak, sebetulnya penyelenggaranya, penegak hukumnya siap gak sih? Kenapa hal-hal seperti ini tetap saja terjadi dan tidak terantisipasi Pak? Begini Mbak ya, terkait dengan pilkada serentak ini, kita
ketahui bersama bahwasanya menggunakan undang-undang pemilihan. Jadi undang-undang dan turunannya tentunya ini hal yang lex spesialis, sehingga terkait dengan penanganannya pun juga demikian secara khusus. Makanya telah diaturlah di undang-undang tersebut misalnya terkait dengan ketentuan pidana mulai pasal 177 sampai dengan 19A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian terkait dengan pelaporan pelanggaran pemilihan juga sana diatur pada pasal 134 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terus kemudian termasuk penyelesaian kalau terjadi permasalahan-permasalahan tersebut, mulai dari pelanggaran kode etik, bagaimana penyelesaiannya, kemudian pelanggaran administrasi pemilihan, bagaimana penyelesaiannya, kemudian sengketa pemilihan juga bagaimana penyelesaiannya, sampai dengan tindak pidana pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Polri tentunya. Namun demikian terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini memang tadi kami sampaikan diatur dalam turunannya di PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Di sana diatur jelas di pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 bahwasanya di ayat 3-nya kami cuplik aja yang ayat 3-nya bahwasanya apabila yang bersangkutan sudah ditegur tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PKS, BPS, koordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga tadi kita sampaikan bahwasanya sesuai ketentuan kita juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, dalam pelaksanaannya apabila para peserta melakukan pelanggaran tindak pidana umum, tidak menutup kemungkinan juga mereka kita bisa kenakan terhadap KUHP misalnya pasal 212 terkait dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat. Tapi kembali lagi ini harus memenuhi unsur, termasuk terkait dengan misalnya juga pasal 218 KUHP dan yang terakhir. Iya Pak, kan ada undang-undang kekarantinaan, undang-undang terkait dengan wabah penyakit menular. Apakah Polri tidak bisa menggunakan undang-undang tersebut sebagai landasan hukum untuk menertibkan mereka yang melanggar protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran misalnya? Oke, terkait dengan pelaksanaan di lapangan, yang jelas Polri menggunakan azas ultimum remedium. Jadi apapun yang dilaksanakan di lapangan, kita tetap mengedepankan kegiatan-kegiatan yang preemptif, kemudian preventif, dan penegakan hukum itu yang paling terakhir. Dan kembali kita sampaikan terkait dengan penegakan hukum, tentunya harus terpenuhi unsur dulu. Terpenuhi unsur sesuai dengan pasal tadi yang kita sampaikan. Kalau terkait dengan pelanggaran COVID-19, tentunya larinya ke perda, pelanggaran perda. Di sana ada Satpol PP sebagai penegaknya, dan kita polisi dan TNI melakukan pengawasan. Ya, nanti saya lanjutkan ke Anda lagi. Sebelumnya saya ingin ke Pak Dewa terlebih dahulu. Pak Dewa, sebetulnya dari kemarin-kemarin kan semua orang terus bertanya. Jadi ini kewenangan siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab menindak apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti konvoi arak-arakan pada saat proses pendaftaran? Saya sudah tanya ke KPU, sebelumnya KPU mengatakan bahwa KPU hanya bertanggung jawab menjaga protokol kesehatan di kantor KPU saja. Kalau di luar kantor KPU itu bukan kewenangan KPU. Saya barusan tanya ke Pak Awi juga sulit untuk menemukan jawaban yang kuat. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan yang jelas-jelas sudah terjadi, tapi harus memenuhi unsur ini, unsur itu terlebih dahulu. Jadi bagaimana menjelaskan kepada publik soal ini, Pak Dewa? Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak Sylvia, Pak Karo Penmas, ya, yang saya hormati, Pak Brigjen Awi, Pak Dirjen Polda yang saya hormati. Jadi begini, Mbak, memang
Ini kan pilkada di tengah situasi darurat ya, darurat bencana non alam pandemi. Dan hukum kita, terutama hukum pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu disusun ya dalam perspektif dan dalam situasi tidak ada bencana gitu. Nah, memang kalau kita lihat di undang-undang ya dari aspek hukum material maupun hukum formilnya, kewenangan KPU memang terbatas ya. Karena di dalam PKPU 6 itu juga sudah diatur kami sebatas menegur, jika tidak bisa ditegur dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa KPU tidak mendiskualifikasi ya bakal pasangan calon atau pasangan calon yang tidak patuh pada protokol COVID begitu. Nah, sekali lagi memang kami tidak berwenang soal itu. Nah, itu kalau kita berbicara kewenangan. Tetapi saya kira tentu koordinasi itu menjadi penting ya. Jadi kami sangat berharap dan sebetulnya sudah berjalan ya, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya ke depan. Jadi tentu KPU berharap ya, karena ini bagaimana kemudian kita berkomitmen bisa menjalankan proses pilkada ini dengan demokratis dan agar kesehatan bisa dijaga, maka saya meyakini akan ada jalan keluar terbaik ya, sepanjang tentu kami sebagai penyelenggara KPU, Bawaslu, ya termasuk DKPP, nanti dengan pemerintah dan kepolisian saya kira ini perlu mencari jalan keluarnya ya. Dan sejumlah itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan langkah-langkah itu, dan termasuk besok ya itu akan ada RDP di Komisi 2, termasuk Komisi juga 2 melakukan evaluasi soal ini. Saya kira demikian. Oke, publik menantikan langkah-langkah yang konkret ini, Pak Dewa, Pak Awi, dan juga Pak Akmal. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah memberikan teguran kepada calon petahana kepala daerah yang masih menjabat yang ternyata melanggar protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran. Terakhir, Pak Akmal mengatakan ada 71 kepala daerah yang sudah diberikan teguran tertulis oleh Mendagri. Apakah cukup, Pak, teguran tertulis tersebut? Boleh dijawab nanti, Pak Akmal. Pemirsa, kami harus sudah terlebih dahulu. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan perbincangan kali ini bersama dengan Pak Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pak Akmal, 71 calon petahana ditegur oleh Kemendagri karena melanggar protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran. Cukupkah teguran tertulis kepada para pelanggar protokol kesehatan yang serius di tengah pandemi seperti ini, Pak? Begini Mbak Zulfia, pilkada sebagai sebuah keputusan kebijakan, sebagai sebuah keputusan politik, tentunya memiliki multidimensi dan multi stakeholder. Nah, ketika kita memandang pilkada sebagai sebuah kebijakan, setidaknya ada 6 stakeholder utama yang harus kita review. Pertama, penyelenggara, itu Mas Dewo itu. Ada di dalamnya masyarakat, pemilih. Ada paslon, ada partai politik, ada juga pemerintah, di dalamnya saya dan Pak Awi. Nah, tentunya masing-masing pihak ini memiliki peran masing-masing untuk menyesuaikan kebijakan yang sudah kita tetapkan. Pilkada adalah sebuah keputusan politik yang sudah disepakati oleh negara pemerintah. Semua stakeholder, masyarakat, penyelenggara, paslon, partai politik, media, dan masyarakat tentunya harus bersama-sama menyukseskan acara ini dengan perannya masing-masing. Nah, terkait teguran tadi, kami mengatakan kami di sisi pemerintah, Kemendagri, tentunya juga bisa memberikan sanksi terhadap kepala daerah, terhadap paslon yang petahana saja. Karena mereka terikat oleh Undang-Undang 23. Terikat oleh sumpah dan janjinya di dalam Undang-Undang 23. Terkait dengan pelanggaran berkumpulnya seperti Undang-Undang 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan, tentunya adalah ranah pidana atau UHAP, adalah ranahnya pihak lain. Nah, tentunya tidak bisa dikatakan di pemerintah saja. Sekali lagi kita mengatakan masing-masing stakeholder memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Oke, Pak Akmal, pertanyaan saya, apakah cukup teguran tertulis kepada calon petahana? Padahal mereka adalah kepala daerah yang sedang menjabat, mereka tahu bagaimana kondisinya saat ini. Apakah cukup dengan teguran tertulis saja atau sebetulnya ada instrumen lain yang lebih keras? Kami punya instrumen sesungguhnya yang tidak mungkin kami sampaikan kepada publik.
termasuk kepentingan-kepentingan gubernur. Kami katakan pada tanggal 23 nanti seluruh ada kurang lebih 140 sekian daerah itu akan kosong. Para gubernur tengah mengajukan calon-calon pejabat sementara. Kami katakan apabila daerah-daerah yang diusulkan menjadi pejabat sementara itu ternyata terjadi pengulangan pelanggaran, kami katakan maaf, kami tidak akan ambil usulan dari gubernur. Kami akan ambil keputusan langsung dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya. Atau bisa juga nanti setelahnya kami katakan kami juga punya ruang instrumen, mohon maaf. Sekarang banyak kepala daerah yang mengajukan izin mutasi, izin bla 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 sebagainya. Kami katakan ketika Anda tidak mampu mengelola daerah Anda dengan baik, mohon maaf, langkahnya kita katakan belajar lagi dulu. Banyak instrumen sesungguhnya Mbak Zulfia yang kita gunakan, tetapi sekali lagi tentu diawali oleh teguran. Ya, kalau misalnya penundaan pelantikan, sekolah dulu ya setelah nanti dilantik. Tapi kan itu sanksinya di ujung, Pak. Sementara tahapan pilkada ini masih berlangsung, kemungkinan pelanggaran-pelanggaran masih terjadi, tapi sanksinya di ujung. Bagaimana dengan yang tengah-tengah ini? Bagaimana memberikan efek jera di tengah-tengah ini seketika tahapan pilkada masih berlangsung? Tadi sudah saya sampaikan ada dua instrumen, salah satu contoh ya, dua. Tadi persoalan pengisian pejabat sementara. Itu nanti di tanggal 26, itu semua pejabat sementara diusulkan oleh gubernur. Kami katakan ketika Pak Gubernur, Pak Bupati tidak bisa mematuhi protokol kesehatan, tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan yang baik, kami katakan kami akan abaikan usulan Anda, salah satunya. Atau juga barangkali ada instrumen-instrumen lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan. Ada yang instrumen yang kami gunakan dalam proses tahapan-tahapan sampai dengan kampanye nanti, ada juga nanti memang di ujung ada instrumen yang kita siapkan untuk sanksi. Tetapi sekali lagi ini kami laksanakan dalam konteks wewenang kami di pemerintah di Kemendagri. Saya kembali ke Pak Dewa KPU. Pak Dewa, kata Mendagri sosialisasi PKPU nomor 10 yang melarang adanya kerumunan massa itu dilakukan dalam waktu yang sangat mepet, hanya 2-3 hari sebelum proses pendaftaran berlangsung. Apakah ini yang menyebabkan sehingga masih saja terjadi kerumunan pada saat proses pendaftaran? Begini Mbak, memang PKPU 10 ya, 2020 itu baru. Tapi PKPU 6 yang merupakan PKPU awalnya itu jauh sebelumnya. Dan itu diundangkan beberapa waktu ketika tahapan mulai dilanjutkan kembali. Dan kalau mengenai sosialisasi, kami telah melakukan ya, baik di pusat dengan pimpinan partai politik, kemudian di daerah ya, karena ini adalah satu bagian dari kewajiban KPU. Nah, selain itu ya, saya ingin mengatakan bahwa protokol kesehatan ini adalah bagian dari keseharian hidup kita ya. Tidak hanya berlaku pada saat pilkada, di dalam tahapan pilkada, tapi keseluruhannya. Nah, tentu ke depan ya, bercermin dari situasi terakhir, kami akan mencoba untuk lebih intensif. Tetapi mohon maaf ya, tadi Pak Dirjen menyampaikan itu kan petahana ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Sebagian dari beliau itu adalah kepala atau ketua gugus tugas di daerahnya masing-masing. Betul. Ya tentu sebetulnya juga sangat paham tentang protokol kesehatan. Nah oleh karena itu yang kita harapkan sebenarnya adalah komitmen ya. Betul tadi Pak Brigjen Awi mengatakan hukum itu pidana itu kan ultimum remedium ya. Kita tentu tidak ingin pilkada ini represif gitu. Karena kita ingin pilkada yang demokratis dan pilkada yang sehat. Nah untuk itu sekali lagi kami berharap betul ya, dan kami akan melakukan evaluasi ke dalam. Jadi nanti bagaimana pengundian nomor urut ya, itu saya sudah berdiskusi dengan sejumlah teman-teman di daerah. Kita akan lebih detailkan pengaturannya, dan masa kampanye dan seterusnya juga demikian. Pak Dewa, pertanyaan terakhir untuk Anda karena Anda tidak bisa bergabung lagi di segmen berikutnya. Pak Dewa, setelah kita melihat apa yang terjadi dan terbukti ada hal-hal yang tidak terantisipasi dengan baik, kemudian kan ini masih saling bertanya-tanya siapa yang paling bertanggung jawab, bagaimana seharusnya, apakah kepolisian, apakah Bawaslu, bagaimana menguatkan sinergi antara penyelenggara dan juga penegak hukum supaya nanti ketika ini terjadi tidak saling lempar-lemparan lagi dan bahkan jangan sampai terjadi, dicegah bersama-sama. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama ya, mohon izin bagi kami ini adalah tanggung jawab bersama kita. Saya setuju ya. Kita tidak saling menyalahkan, karena ini adalah keputusan bersama, kita bersama-sama bertanggung jawab. Sebagaimana Pak Dirjen sampaikan tadi, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Agar tidak kemudian
kami misalnya bertindak melebihi kewenangan begitu. Jadi proses ini sudah berjalan ya. Bila perlu saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen beberapa waktu yang lalu, kita akan duduk bersama kembali untuk menyongsong ya tahapan-tahapan berikut yang masih berlangsung dalam waktu dekat. Demikian juga saya kira dengan kepolisian ya, dengan Polri. Jadi Pak Kepala Biro nanti bisa menjelaskan. Jadi sinergi ini sangat penting. Ketika ada misalnya kekurangan dalam hukum kita karena ini darurat, maka komitmen dan sinergitas itu saya kira sangat penting ya untuk suksesnya pilkada ke depan. Saya kira demikian. Baik. Ya, Mbak Sylvia. Oke, terima kasih Pak Idewa Kadewiyarsa Rakasandi, Komisioner KPU RI telah bergabung bersama kami. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Karopenmas Polri, Pak Awi, dan juga Pak Akmal Malik, Dirjen Odda Kemendagri, sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Awi, setelah dikeluarkannya telegram Kapolri terkait dengan pencegahan timbulnya klaster COVID-19 di tahapan pilkada, apa implementasi yang akan berbeda di lapangan, Pak? Apa implementasi penegakan hukum yang akan berbeda dibandingkan sebelum ada telegram ini? Ya, memang pimpinan Polri memang melakukan penguatan kepada kesatuan kewilayahan, khususnya Kasatwil, sehingga pada hari Senin yang lalu, pada tanggal 7 September 2020, Bapak Wakapolri bersama Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan pejabat utama Mabes Polri melaksanakan video conference dengan para Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia. Di sana memang ada perintah-perintah di samping menyampaikan apa yang disampaikan perintah dari Bapak Presiden terkait dengan kampanye penggunaan masker. Ada juga perintah terkait dengan para Kapolda agar segera melaksanakan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan teknis pelaksanaan pilkada dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran. Ini yang kita harapkan karena memang tadi jangan sampai teman-teman kita yang di wilayah itu ragu-ragu dalam bertindak di lapangan. Oke. Di samping itu ada Pak Awi, jadi juga, konkretnya apabila nanti terjadi kerumunan pada saat kampanye, kemudian ada dangdutan, itu bisa langsung dibubarkan? Ya, semua kembali kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya perlengkapan yang ada di sana terkait dengan penindakan itu ada prosesnya. Karena memang kita di dalam pemilihan ini, Polri duduknya di Gakumdu. Di Gakumdu itu ada Bawaslu, ada Polri, ada Kejaksaan. Jadi semua berproses, kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus bersinergi, sehingga bagaimana pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Semua berproses, tapi di tengah kondisi yang luar biasa ini mudah-mudahan penegakan hukumnya juga bisa ekstra luar biasa juga ya Pak, sehingga betul-betul bisa memberikan efek jera. Terakhir untuk Pak Akmal tadi Anda katakan pertanggal 26 September itu berarti ketika proses kampanye sudah dimulai, kemudian petahana akan nonaktif untuk sementara waktu. Apakah ketika digantikan dengan PLT, proses penindakan terhadap calon petahana yang melanggar aturan pilkada, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan, akan lebih mudah dieksekusi? Begini, saya tadi sampaikan dari awal, bahwasanya yang perlu dibangun sekarang itu adalah kesamaan frekuensi di antara semua stakeholder yang ada. Masyarakat, penyelenggara, paslon, parpol, media, ataupun pemerintah. Bahwasanya kita tengah berada berdemokrasi di dalam suasana pandemi. Artinya apa? Bagi pemerintah, tentunya oleh karena kita berada pada posisi pandemi, Mbak Sylvia mengatakan tadi, jangan melakukan hal-hal yang biasa. Kami tentunya akan menugaskan PJS nanti untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kita mengawal mereka berada di posisi pengganti kepala daerah itu dalam kondisi pandemi. Lakukan hal-hal yang luar biasa yang kami katakan sebagaimana sudah kita skenario kan di dalam Undang-Undang Nomor 6 2020 tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi sekarang. Nah, jika settingnya tepat, berkali-kali disampaikan oleh Pak Menteri, jika settingnya tepat, kita yakin sekali bahwa pilkada ini akan menjadi instrumen untuk memerangi COVID bersama-sama.
jika settingnya tepat. Tetapi ketika settingnya tidak tepat, disinilah persoalannya akan muncul. Nah, itu kenapa kita perlu membangun kesamaan frekuensi sebagai seluruh stakeholder terkait, Mbak Zulfia, agar kita bisa bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Sepakat. Terima kasih Pak Akmal Malik, Dirjen Otda Kemendagri dan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.